Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya David Alfredo Padang, NIM 190321100044 dari Manajemen Produksi Agribisnis B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan produksi dari komoditas kelapa. Stay tune ya. Yang pertama adalah latar belakang. Perlu kita ketahui bahwa latar belakang dari komoditas kelapa di Pulau Madura sangat-sangat besar, terutama di Kabupaten Sumeneb. Kabupaten Sumeneb mampu menghasilkan 40.601 kg dengan luas panen mencapai 31,936,89 hektar. Itu tercatat pada tahun 2015. Hal tersebut melatar belakangi perancangan produksi pada komoditas kelapa. Selanjutnya adalah permasalahan. Meskipun Madura memiliki potensi yang besar, namun permasalahan yang terjadi pada komoditas kelapa adalah pengelolaan dari hasil komoditas tersebut. Karena masih minimnya manajemen manusia ataupun sumber daya manusia terhadap pengelolaan dari komoditas kelapa. Tujuan dilakukannya perancangan ini untuk melihat antusiasme masyarakat terhadap hasil panen komoditas kelapa dan juga melihat daya tarik masyarakat terhadap pembelian hasil komoditas dari kelapa tersebut. Selanjutnya adalah pembahasan terkait komoditas dan kondisi pasar. Yang pertama, komoditas kelapa. Perlu kita ketahui bahwa di Jawa Timur, Madura termasuk salah satu penghasil komoditas kelapa terbesar, tepatnya di Kabupaten Sumeneb. Kabupaten Sumeneb memiliki kondisi existing yang sangat mendukung pada pertumbuhan kelapa. Di sana terdapat banyak pantai yang dapat dijadikan lahan untuk pertumbuhan kelapa. Selanjutnya adalah kondisi pasar. Kondisi pasar pada komoditas kelapa yang ada di Pulau Madura sangat-sangat luas, yaitu masyarakat banyak yang sangat tertarik terhadap kelapa. Kelapa biasanya digunakan sebagai makanan sehari-hari dan juga untuk obat-obatan. Hal tersebut mendukung untuk pertumbuhan pasar kelapa secara pesat. Selanjutnya adalah pemilihan lokasi produksi. Yang pertama, ketersediaan tenaga kerja. Dari pantauan yang saya telah lakukan pada survei yang telah saya lakukan, ketersediaan tenaga kerja sangat cukup. Masih banyaknya generasi-generasi muda ataupun anak-anak muda yang belum mendapat pekerjaan pada daerah yang saya kunjungi, yaitu tepatnya di daerah Jalan Banyu Aju, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Yang kedua adalah ketersediaan sarana dan prasarana produksi. Kegiatan untuk komoditas kelapa, sarana dan prasarana yang digunakan adalah yang pertama mobilitas seperti mobil L300, di mana medan yang ditempuh tidak terlalu berat. Selanjutnya adalah kedekatan dengan pasar. Kedekatan dengan pasar atau para konsumen sangatlah dekat, di mana Kamal memiliki jumlah penduduk yang banyak dan tidak terlalu jauh dari Universitas Trunojoyo Madura. Dan juga Kamal merupakan salah satu akses jalan penghubung dari Pulau Madura ke Surabaya. Jadi hal tersebut mendukung untuk kedekatan dengan pasar, yaitu para konsumen yang lewat dari Kamal menuju Surabaya, baik itu mahasiswa atau pekerja. Selanjutnya adalah rancangan tata letak. Rancangan tata letak yang saya pilih adalah tata letak toko retail atau eceran. Nah, ini merupakan sebuah pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian ruangan dan merespon pada perilaku konsumen. Nah, layout ini didasarkan pada ide penjualan dan keuntungan bervariasi kepada produk yang menarik perhatian konsumen. Jadi, demikian penjelasan tentang rancangan tata letak. Untuk keuntungan dan kelemahan dari tata letak ini adalah satu, keuntungan mempermudah konsumen untuk menjangkau. Yang kedua, waktu untuk efisien karena tempat sudah disediakan. Yang ketiga, semakin mudah diingat oleh konsumen. Untuk kelemahannya sendiri, jangkauan dari konsumen hanya di sekitaran Kecamatan Kamal saja. Kesimpulannya, berdasarkan dari hasil survei analisis potensi agribisnis usaha kelapa ini, sumber daya agribisnis tanaman kelapa di Kabupaten Sumeneb memiliki potensi yang sangat bagus
dan juga didukung dengan kondisi existing. Potensi pasar agribisnis dapat terlihat dari penawaran dan permintaan di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2016. Tercatat diperkirakan mencapai sebesar 43.069 ton dan 5.550 ton. Kecamatan Kamal dapat menjadi sentral penjualan hasil pertanian kelapa yang dimana Kecamatan Kamal memiliki potensi yang besar selain sebagai jalur lalu lintas antar pulau, namun juga dekat dengan pemukiman dan universitas. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.